Selamat datang semuanya kembali di TK2105 Statistika Teknik Kimia dari program studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Kita sekarang masuk ke dalam bab mengenai inferensi cuplikan tunggal. Ini adalah bagian pertama dari inferensi statistik. Dan ini adalah ilmu yang sangat penting menjembatani antara populasi dengan cuplikan. Di sini sebelum kita masuk ke dalam perhitungan-perhitungan matematiknya, saya akan membahas terlebih dahulu beberapa konsep dasar, yaitu mengenai konsep inferensi statistik itu sendiri serta konsep penghampir titik. Mari kita mulai. Di sini saya sampaikan dua contoh situasi. Andaikan sekarang Anda ingin mengetahui secara pasti berapa sebetulnya isi cairan Coca-Cola yang diisikan ke dalam sekian banyak botol minuman ini. Kemudian situasi yang lain, misalkan Anda ingin membeli buah di sini. Untuk memastikan berapa banyak isi cairan Coca-Cola dalam botol ini, tentu saja nggak mungkin Anda mengambil semua botol. Anda hanya bisa mengambil sampel saja beberapa botol yang diharapkan bisa mewakili ribuan botol dari satu pabrik. Dalam hal belanja buah ini, tentu saja kalau Anda ingin membeli buah, Anda nggak mungkin mencoba semuanya. Anda malah diusir keluar dari pasar. Gitu. Jadi kedua contoh ini mencerminkan situasi di mana kita harus mengambil kesimpulan tentang seluruh anggota populasi berdasarkan cuplikan yang jumlahnya sangat-sangat terbatas. Nah, sekarang andaikan Anda ingin melakukan quality assurance atau Anda ingin melakukan pemantauan kebersihan dari badan air ini, ya Anda hanya bisa mengambil sejumlah kecil saja, Anda bawa ke lab, kemudian ada analisis, dan Anda harapkan somehow hasilnya bisa mewakili kelakuan sungai yang sebegitu besarnya. Mengapa? Karena tidak ada artinya mengambil kesimpulan tentang cuplikan. Justru Anda mengambil cuplikan karena Anda memiliki keterbatasan dalam mengukur karakteristik dari populasi tersebut. Oke, jadi inferensi statistik adalah metodologi penarikan kesimpulan mengenai populasi berdasarkan kelakuan sampel acak yang Anda ambil dari populasi tersebut. Nah, kita sudah lihat di segmen video sebelumnya mengenai teorema limit pusat, bahwa ada hubungan matematik yang jelas sekali antara besaran penciri sampel, namanya besaran statistik sampel, dengan parameter populasi. Jadi dua-duanya ini adalah deskriptor, hanya saja kalau statistik sampelnya adalah besaran penciri sampel, kalau parameter adalah besaran penciri populasi. Ada dua pekerjaan besar di dalam inferensi statistik, yaitu estimasi parameter dan uji hipotesis. Yang pertama, ini intinya kita mencari besaran penghampir atau estimator dari suatu parameter populasi. Mengapa namanya penghampir? Karena kita tidak pernah mengetahui nilai eksak dari parameter populasi. Kemudian uji hipotesis adalah memeriksa keberterimaan klaim atau pernyataan terhadap suatu parameter populasi. Maaf, ini kurang i belakangnya. Maksudnya apa klaim tadi? Misalkan Anda ingat yang di slide sebelumnya, Anda mau membeli buah, misalkan si penjual buahnya mengklaim bahwa ini buah yang saya jual ini adalah yang paling manis di pasar ini. Nah, itu namanya klaim. Anda sebagai konsumen harus menguji klaim tadi. Tetapi Anda tidak bisa mengambil semua buah untuk menguji klaim tadi. Anda harus bekerja dengan cuplikan yang besarannya, ukurannya sangat-sangat terbatas. Berikut beberapa contoh inferensi. Tadi saya sebutkan pekerjaan inferensi statistik melibatkan estimasi parameter atau uji hipotesis. Yang kiri adalah contoh yang pertama. Di sini Anda memperkirakan diameter rata-rata populasi grinding balls. Grinding balls adalah bola-bola yang terbuat dari baja atau dari keramik yang digunakan dalam alat ball mill untuk menghaluskan ukuran partikel. Nah, tentunya sangat-sangat tidak praktis kalau Anda harus mengukur diameter semuanya. Jadi Anda ambil saja sedikit, kemudian Anda ukur rata-rata diameter bola dalam cuplikan ini, kemudian Anda koreksi dengan skala cuplikan menjadi estimasi dari rata-rata populasi. Ya. Nah, yang sebelah kanan ini adalah aktivitas uji hipotesis. Anda menguji klaim bahwa setiap porsi sereal ini mengandung 100 kalori energi, kilokalori sebetulnya. Jadi ini sebagai informasi yang nggak ada hubungannya dengan kuliah statistika kita. Kalau ditulis 100 kalori di dalam spesifikasi suatu produk pangan, dalam bahasa populer itu sebetulnya dalam engineering maksudnya kilokalori. Penjual atau pihak pabrikan mengklaim bahwa satu mangkok sereal mengandung 100 kilokalori energi, dan kita sebagai konsumen ingin menguji klaim tersebut. Benar nggak? Ya. Jangan pernah cepat percaya, tetapi selalu kita harus memiliki skeptisisme yang sehat ya, dengan cara melakukan uji statistik ini. Yang terakhir untuk sesi kita kali ini adalah konsep penghampir titik atau point estimate. Bayangkan Anda disodori satu keranjang onde-onde ini, kemudian Anda ingin memastikan berapa berat rata-rata satu keranjang ini. Ya tentu saja Anda bisa mengukur satu persatu semuanya kalau nggak terlalu banyak. Tetapi kalau jumlah butir onde-ondenya banyak sekali,
maka tidak praktis untuk mengukur semuanya. Anda cuplik beberapa butir, kemudian Anda ukur beratnya, dan Anda hitung nilai rata-rata dari cuplikan tadi. Satu nilai rata-rata ini kemudian Anda gunakan untuk mewakili satu populasi. Itu artinya Anda menyatakan parameter populasi sebagai penghampir titik atau point estimate. Point estimate adalah suatu besaran statistik yang nilainya merupakan fungsi dari cuplikan yang Anda ambil dari populasi. Ya. Nah, kita harapkan point estimate ini bisa mewakili parameter populasi. Oke. Intinya adalah Anda mewakili parameter populasi dengan satu angka saja, makanya namanya penghampir titik atau point estimate. Nah, kita harapkan point estimate ini tidak bias. Kalau pencuplikan onde-onde ini Anda lakukan banyak kali, 10 kali, 20 kali, 30 kali ya, maka nilai rata-rata cuplikannya itu akan konvergen menuju rata-rata populasi. Dan yang di bawah ini saya copy dari buku teks kita ya, unknown parameter, jadi maksudnya parameter populasi yang tidak diketahui, ya diberi simbol theta. Sementara point estimate-nya atau penghampir titiknya diberi simbol theta ditambah ada topi atasnya ya. Rata-rata populasi itu diwakili oleh rata-rata cuplikan. Varians populasi diwakili oleh varians cuplikan, dan seterusnya, dan seterusnya. Kadang-kadang trivial, tetapi yang saya ingin Anda pahami adalah bahwa besaran-besaran penghampir titik ini sudah teruji bahwa semua mereka ini adalah besaran yang tidak memiliki bias. Ya. Jadi tidak menyimpang dari nilai parameter populasi yang diwakilinya. Di segmen berikutnya, saya akan membahas mengenai cara menyatakan parameter populasi sebagai suatu penghampir selang atau interval estimate. Tentu saja, cara ini jauh lebih baik daripada Anda hanya menyatakan sebagai satu angka. Nilai parameter populasi ada di dalam selang tersebut. Baik, ini adalah penutup dari diskusi kita kali ini. Sampai jumpa di segmen berikutnya.